Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sudah memenuhi panggilan sidang kedua. Tim advokasi membela ya, apa istilahnya, MOR-TPR ya, melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat ya. Kami tim kuasa hukumnya dengan para prinsipal penggugat yang hadir, juga ada dari FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan sejumlah individu, ada Bang Edi Mulyadi, ada juga Bang Rizal Fadila dan yang lainnya. Yang bisa kami sampaikan ada tim kami, ada juga Bang Herman Kadir dan yang lainnya. Yang bisa kami sampaikan poin-poinnya, yang pertama adalah hari ini lagi-lagi yang datang hanya Surtawijaya dan Mas Kota. Jadi pihak-pihak yang sebelumnya sudah dipanggil dan patut ya, panggilan itu sudah patut, sampai hari ini juga belum hadir. Misalnya Kementerian Keuangan sudah dipanggil patut, kemudian Antoni Salim tergugat 2 juga sudah dipanggil patut tapi tetap juga tidak hadir. Kemudian ya ada juga Joko Widodo. Ya, yang kita ketahui belum lama ini mendapatkan predikat sebagai tokoh terkorup dunia. Ya, Saudara Joko Widodo sebagai salah satu tergugat sebelumnya sudah dipanggil di alamat Joko Widodo di Desa Sumber, Solo. Dan kemudian juga Erlangga Hartarto yang beralamat Jakarta Selatan sebelumnya juga sudah dipanggil dan sudah patuh, sudah diterima. Dan kemudian juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari, dan ada lagi turut tergugat Kementerian Keuangan. Nah, hari ini sesuai dengan petunjuk majelis hakim sebelumnya, kami diminta untuk menyerahkan alamat dari Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma, dan tadi kami sudah serahkan berkas tentang alamat yang bisa digunakan untuk memanggil Saudara Aguan, karena sebelumnya dalam panggilan rilis kembali dan alamat tidak ditemukan. Jadi ada 2 opsi yang kami berikan. Yang pertama, kantor Agung Sedayu Group. Ya, mustahil kalau Agung Sedayu Group tidak bisa ditemukan kantornya ya. Wallah alam, saya nggak mau bilang apa lagi kalau sampai kantor Agung Sedayu Group nggak tahu. Dan alamatnya sudah kita lengkapi. Dan mustahil juga sampai kantor Agung Sedayu Group di sana nggak kenal Saudara Aguan gitu ya. Tapi kami juga kasih alternatif yang kedua, yakni alamat pribadi, yang itu tercantum dalam akta perseroan PT Alam Pustaka Jaya, yang ini merupakan salah satu induk dari perusahaan Agung Sedayu Group. Di situ ada nomor induk kependudukan Saudara Aguan, tadi juga sudah kami bacakan nomor NIK-nya, juga alamatnya ya, yang ada di Pluit, lengkap, nomor, jalan, kecamatan, kelurahan, kami sudah lengkapi. Dan nanti majelis hakim akan memanggil pertama ke kantor Agung Sedayu Group. Kalau masih bandel, nggak mau datang, dipanggil di alamat pribadi. Nah, hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa gugatan ini sebenarnya bukan gugatan kepentingan 20 orang saja yang menjadi penggugat, baik dari Purnawirawan Jenderal, juga dari masyarakat sipil Aliansi Rakyat Menggugat, termasuk tokoh-tokoh, baik ada tokoh politik dan juga wartawan begitu. Sejatinya secara substansi gugatan ini mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini yang mengalami kezaliman berupa perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional. Memang kasus yang sedang kita advokasi hanya di kasus Pantai Indah Kapuk 2 di Banten yang hari ini menjadi materi muatannya. Tetapi kita tahu bahwa PSN ini diberlakukan di berbagai wilayah dan melakukan perampasan tanah kepada tanah-tanah rakyat, tanah adat dan tanah pribadi bakal individu di seluruh wilayah. Karena itu kami meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Gugatan ini menjadi parameter kalau kita berhasil melawan oligarki di PIK 2, insya Allah kita juga akan mampu menumbangkan oligarki-oligarki, naga-naga atau cacing-cacing lainnya di republik ini. Takbir! Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa pengadilan adalah sarana untuk memperjuangkan hak. Dan justru saya kembali menagih statement Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang dalam wawancara Tempo menyampaikan keluhan tentang masalah dengan masyarakat. Kalau ada masalah ya bawa saja ke proses hukum. Dan hari ini kami membawa proses itu ke proses hukum sebagai bentuk ketaatan kami pada konstitusi. Kenapa? Karena kami mengakui
Di negara ini hanya ada satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada Negara Kesatuan Republik Aguan, tidak ada Negara Kesatuan Republik Antoni Salim, tidak ada Negara Kesatuan Tommy Winata dan yang lainnya. Karena itu segenap warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi sekarang posisi kita equal antara 20 rakyat penggugat itu dengan Antoni Salim, dengan Aguan, dengan Airlangga Hartarto, dengan Jokowi itu equal, sama-sama rakyat di hadapan hukum. Karena itu saya menanti sikap kesatria dari para pihak yang kami gugat ini untuk datang ke pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kami tegaskan dalam gugatan kami bahwa para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berupa apa? Ada 8 poin materi gugatan yang sudah kami edarkan materinya. Dan yang paling krusial adalah terkait PSN yang sebelumnya diklaim itu terjadi di seluruh wilayah yang dibebaskan oleh Agung Sedayu, oleh PIK Pantai Indah Kapuk II. Ternyata 2 kali Kementerian ATR atau Kepala BBN Nusron Wahid menegaskan bahwa PT Pantai Indah Kapuk II ini PSN-nya belum ada izin. Berarti proyek Pantai Indah Kapuk II yang di PSN-kan ini adalah proyek ilegal. Jadi pilihan proyek ilegal itu tidak ada. Pertama misalkan diperbaiki RT RW-nya oleh Pemda, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Tidak boleh juga melakukan penyelesaian peruntukan lahan melalui Kementerian ATR atau Kepala BPN. Yang ada opsinya hanya satu, seret pelaku yang mengadakan proyek ilegal di Republik ini ke pengadilan. Jadi begitu, dimintai pertanggungjawaban. Mereka harus tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab pertama terhadap kecelakaan yang terjadi. Ada yang cacat, ada yang meninggal dunia, ada polisi, ada kerusakan. Tanggung jawab juga ada mobil-mobil tak berplat, ada sopir-sopir yang tidak punya SIM. Ini beroperasi untuk melayani kepentingan proyek Pantai Indah Kapuk II. Padahal proyeknya sendiri sekarang tidak berizin, gitu loh. Dan Nusron Wahid yang menegaskan bahwa proyek ini tidak berizin, belum diurus rencana tata ruang dan wilayah. Izin prinsipnya, izin lahannya belum ada. Karena itu tidak boleh ada opsi yang kemudian justru melegitimasi ilegalnya proyek ini dengan cara apa? Misalnya tadi memperbaiki RT RW-nya, atau misalnya kedua peruntukan lahannya disesuaikan dengan kehendak dari proyek ini. Ini namanya negara kalah melawan oligarki. Apakah kita ridho negara kalah melawan oligarki? Apakah kita ridho tanah rakyat dikuasai oleh oligarki? Ya. Dan yang ketiga, saya berterima kasih kepada segenap masyarakat yang turut hadir sidang. Alhamdulillah tadi semangat kita luar biasa. Luar biasa. Sampai emak-emak luar biasa juga begitu. Dan saya ingin menegaskan bahwa perjuangan ini memang bukan milik kita dan memang tujuannya adalah untuk seluruh rakyat. Dan saya menginformasikan tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, kita akan bareng-bareng mendeklarasikan perlawanan terhadap oligarki dan mengembalikan kedaulatan tanah milik rakyat. Jadi siapapun yang berkesempatan hadir di sana, ada tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh dari purnawirawan, jenderal, dari Polri, dari akademisi, dari politisi, semua akan hadir. Dan insya Allah itu menjadi penanda bahwa proyek ini memang wajib dibatalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bang Herman Kadir untuk menyampaikan. Bang Herman Kadir dulu, habis itu Bang Edi Mulyadi, dan yang lainnya berurutan nanti. Bang Herman, Bang Edi, Pak Sugeng Waras, selanjutnya nanti ngurut. Silakan Bang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya gini, sesuai dengan KUHAP, surat panggilan itu apabila tergugat tidak datang sampai 3 kali, pengadilan bisa memutus dengan perstek. Apa itu? Putusan tanpa kehadiran tergugat. Jadi bisa diputus dengan perstek. Itu wajib hakim. Yang ketiga kali, Bang, ya? Sampai 3 kali dia tidak hadir, hakim harus memutuskan dengan perstek. Yang kedua, menurut KUHAP, surat panggilan itu kalau dia sudah tidak mau patut dipanggil dengan hadir juga, nanti bisa kita panggil melalui kelurahan saja. Cukup itu. Bikin pengumuman di kelurahan, selesai itu.
Jadi saya melihat ini agak dipersulit ini. Apa yang nggak ada yang disulitkan kok? Pemanggilan itu bisa kok. Ini kalau sudah 2 kali. Nah yang 3 kali cukup diumumkan di kelurahan saja dengan biaya murah. Ada juga di kantor wali kota, bisa juga pengumuman itu diumumkan. Bisa juga melalui iklan koran. Kalau iklan koran kan mahal. Wali kota kita ambil pengumuman di kelurahan saja cukup. Jadi itu perintah KUHAP seperti itu. Jadi HIR Bang, bukan? iya, HIR ya. Hukum acara perdata maksud aku. HIR, hukum acara perdata. Artinya hukum acara perdata sudah mengatur dengan patut. Tidak ada alasan lagi para tergugat ini tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, hakim wajib memutus dengan perstek putusan perkara ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat yang melawan. Tangkap Aguan. Tangkap Antoni Salim. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah melihat, mendengar, mengikuti bagaimana hakim masih saja berkutat ke soal-soal teknis administrasi. Kalau yang dipanggil Aguan tukang cireng, ya nggak diketahui alamatnya, masih masuk akal. Betul nggak? Ini yang dipanggil Aguan otak oligarki kejam sadis, ya merampas tanah rakyat, masa nggak ketemu gitu loh. Tadi teman kita Ahmad Rosinudin sudah tunggu. Tadi teman kita Ahmad Rosinudin bagus sekali mengatakan bahwa Aguan ini dikenal sebagai pemilik Agung Sedayu, pemilik PT ini, PT itu, PT ini, PT itu, di kantornya gedung ini. Masa sih nggak bisa tahu? Masa sih nggak ketahuan? Ya, ini ada cuma 2 kemungkinan. Pertama, Aguannya super pengecut, banci. Aguan, kamu banci. Aguan, kamu pengecut. Aguan, kamu penakut. Ya, Bajingan. kamu bajingan, oke? Bajingan. Kamu merampas rakyat, tanah rakyat dengan sewenang-wenang, tapi datang ke pengadilannya nggak berani, pengecut, banci. Ganti baju kamu dengan daster Aguan. Satu. Yang kedua, mohon maaf, aparat hakim terlalu bertele-tele. Saya katakan tadi, ini Aguan bukan tukang cireng, bukan tukang cilok. Ini Aguan oligarki. Semua orang tahu Aguan. Kantornya semua tahu. Masa sih tidak bisa menghadirkan Aguan? Ya. Jadi patut diduga ini ada rekayasa. Rekayasa tidak menghadirkan Aguan di pengadilan ini. Ya. Ada 2 kemungkinan. Aguannya pengecut, hakimnya ribet, kagak puguh, atau kombinasi keduanya, ya. Dan Pak Hakim dengerin ya. Kami rakyat mencoba mengikuti aturan main hukum. Kami datang kemari mengajukan gugatan. Tapi kalau kamu hakim masih terus bermain-main dengan masalah-masalah teknis administrasi yang dobol ini, yang nggak mutu ini, jangan salahkan rakyat kalau mengambil tindakan lebih tegas. Ya, capek kita. Hakim, dengerin hakim. Kamu pikir kita semua pengangguran? Kita semua punya pekerjaan. Cuman karena kita menghormati proses dan prosedur hukum, kita datang kemari. Jadi seperti kata Bang Kadir tadi, saya nggak ngerti hukum. Tapi Bang Hebar Kadir mengatakan bahwa 3 kali panggilan tidak datang, maka hakim wajib, Bang Herman, bisa memutuskan tanpa begundal itu datang. Ya. Sidangan berlanjut. Kita lihat ya, hakim kasih tahu ya, kekuasaan yang kalian lindungi selama ini sudah tumbang, sudah pulang ke Solo. Ya, presidenmu sekarang namanya Prabowo Subianto. Bekerjalah untuk Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto sudah jelas-jelas mengatakan tidak boleh ada lagi negara dalam negara, tidak ada lagi perumahan eksklusif. Hakim perhatikan ya, majelis hakim perhatikan ya. Jangan kamu gadaikan toga kebanggaanmu, kemuliaanmu untuk oligarki busuk.
Perapas rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Maju Pak. Guanya nggak ketemu, duitnya ketemu. Gua nggak ketemu, dia ketemu. Ketemu bangunannya. Duitnya ketemu Pak Hakim. Ketemu Pak Hakim. Putus. Cepet aja ke baju Pak Sugeng. Ini gimana nih, Pak? Pegangin aja Pak, pegangin aja. Pegang aja lah. Udah pegang. Pegang aja ininya. Bawa menuk. Silakan bawa menuk. Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, tahan dulu. Saya akan cukup lama berbicara. Jangan pernah bosan. Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di titik ini, kami rakyat Indonesia mengharapkan ketegasanmu, kejujuranmu, kebenaranmu, dan keadilanmu. Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi, dengarkan, buka matamu, buka telingamu. Aku salah satu dari rakyat Indonesia mengharapkan seperti yang saya katakan tadi. Insya Allah, Bapak Hakim dan aparat penegak hukum lainnya akan selalu senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dapat petunjuk untuk menangani masalah ini dengan benar, dengan jujur dan dengan adil. Saudara-saudara semua yang ada di sekitar saya senang kali ada rakyat, ada aparat, dan lain-lain. Saya tidak peduli apakah kamu sebagai bagian dari pembela aguan, silakan. Tapi dengarkan baik-baik yang saya bilang. Fenomena kita sudah jelas. Indonesia sudah lepas dari Jokowi. Waktu dia jabat presiden, kita masih ikuti iramanya. Tapi sekarang Jokowi adalah rakyat biasa, seperti halnya saya. Jadi tentu semua sadar, semua tahu bagaimana proses dan mekanisme persidangan. Tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan saya, panggilan 1, 2, 3 tidak datang. Seret, paksa. Itulah intinya. Saudara-saudara, kami dari tim kuasa hukum, dari tim pemberi semangat, dari tim macam-macam terkait dari rakyat Banten, ingin menyampaikan sedikit agar ini disebarluaskan. Bagi yang belum tahu harus tahu. Jangan karena tidak tahu sehingga apatis. Saudara-saudara, dalam faktanya suasana pemerintahan Jokowi masih belum berakhir. Belum berakhir. Secara de jure, tapi secara de facto Jokowi sudah rakyat biasa. Oleh karenanya, kepada pemerintah sekarang saya menghimbau,
terutama Bapak Presiden Prabowo. Bapak adalah kebanggaan kami. Bapak adalah panutan kami. Mohon didengarkan. Saya menyuarakan suara rakyat. Di samping nanti saya sampaikan satu persatu. Secara keseluruhan. Kami menderita. Kami tertindas, kami tertuntas. Kami terintimidasi, kami tereksekusi, bahkan kami terkriminalisasi. Bapak tidak boleh membiarkan kami. Bapak harus dengar, harus lihat, dan bahkan harus rasakan penderitaan kami, rakyat Banten. Itu yang perlu kami garis bawahi. Bapak-bapak, perlu diketahui, dari tingkat kementerian sudah menyatakan bahwa PSN adalah ilegal dan salah. Oleh karena itu, kelanjutan kita untuk terjun lebih dalam, membuka aib-aib itu semua. Saudara-saudara, perlu diketahui, Aguan adalah seorang Cina yang rakus, yang sombong. Tetapi bukan maksud kita mengrasilisasi, bukan maksud kita rasis. Kita adalah membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di antara korban ada juga seorang yang berras Tionghoa. Ada juga. Itulah. Saya minta, saya dengar, buka telingamu. Saya yakin kamu berada di sini, sekitar saya. Hei, kalian yang membela, mendukung Aguan, pikirkan 2 kali. Jika kamu menerima uang tidak seberapa, habis dalam beberapa hari. Pikirkan, kita sama hitamnya, sama coklatnya. Dengan kata lain, kami senasib sependeritaan. Jangan coba-coba kamu melindungi, kamu membela. Jika itu tolakan, pikirkan 2 kali. Kamu akan berhadapan. Ini salah satunya purnawirawan. Dan banyak purnawirawan seluruh Indonesia. Tidak ngomong, tidak bicara, tapi mampu untuk tidak memberdayakan kalian. Ingat itu. Ini bukan karena ancaman, bukan karena kebencian, tetapi imbauan agar kalian sadar bahwa yang kalian bela itu adalah iblis, setan yang menindas pribumi. Saudara, saya akan tunjukkan satu persatu yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Pak Rizal gantian nanti. Pembangunan PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk sebenarnya adalah kebohongan atau main sulapnya si Aguan. Aguan menyulap PSN menjadi PIK atau menyulap PIK menjadi PSN. PSN sebenarnya proyek strategi nasional. Sedangkan PIK adalah pembangunan strategi oligarki. Di sini saya sayangkan banyak orang yang terlibat, banyak orang yang terhisap, banyak orang yang terhasut. Menyamakan antara PSN dengan PIK. Kalau PSN sesungguhnya dari pemerintah cukup bagus. Pada intinya dia akan meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi kalau Aguan, dia membangun proyeknya untuk kekayaan diri sendiri. Ini yang harus kita tahu. Kesimpulannya,
kesimpulannya ada satu statement kita. Tetap merdeka. Teguhkan kemerdekaan, merdeka kedaulatan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perjuangan melalui hukum ini adalah bukti keberanian kita untuk melawan perbuatan melawan hukumnya mereka. Artinya secara hukum kita siap bertarung, dan secara hukum kita yakin kita menang. Karena mereka melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, PIK 2 melalui PSN-nya ini harus dibatalkan. PIK 2 dan PSN-nya ini adalah proyek penjajahan. Siapa penjajahnya? Penguasa dan pengusaha yang disebut oligarki. Pengusahanya Aguan Antoni. Penguasanya Jokowi Airlangga. Jadi ini kolusi antara penguasa dan pengusaha. Kalau ada kolusi, pasti korupsi. Oleh karena itu, kita bongkar. Mulainya dari ruang hukum ini. Kita bongkar, kita lawan. Karena ini penjajahan, kita harus melakukan gerakan anti penjajahan. Kita harus kembali lagi ke zaman sebelum 45. Rakyat harus jadi pemberontak. Karena yang dilawan penjajah. Jadi upaya kita, penguasa, pengusaha jahat, tangkap, adili. Jokowi Airlangga tangkap. Jokowi Airlangga tahan. Jokowi Airlangga adili. Aguan dan Antoni Salim tangkap. Aguan dan Antoni Salim tahan dan adili. Kalau perlu dan terbukti korupsinya dan penjajahannya ini nyata, hukumannya hukuman mati. Gantung, 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 gantung. Bukan ini main-main, ini aspirasi, ini rasa keadilan. Sudah terlalu lama bangsa ini, pribumi ini dijajah oleh kelompok-kelompok yang arogan, yang merasa penentu di negeri ini. Oleh karena itu mulai sekarang, mulai dari Pengadilan Jakarta Pusat, ini baru mulai. Ini baru mulai. Dan berakhir pada bagaimana mereka itu berhenti berasa dirinya sebagai penentu dan penguasa di negeri ini. Pribumi tidak boleh dijajah lagi, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini saja yang perlu kita lakukan ya. Bagaimana kita berontak melawan penjajah, itu saja. Berontak melawan penjajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka.
Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rianto dulu. Pak Rianto dulu. Saya dulu. Di mana ini? Oh, mau pegang. Ini pegang. Di mana nih? Udah pegang aja gitu. Udah pegang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedaulatan negara harus ditegakkan. Proyek strategi nasional itu tuh untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, dan itu memang harus bersifat strategis. Ini strategis dari mana? Kepentingan oligarki yang diperuntukkan. Hanya orang-orang yang berduit saja itu. Jadi proyek strategis nasional itu hapuskan, batalkan, dan PIK 2. Sudah tahu pelanggaran, sudah tahu hanya 1.700 hektar sekian, tapi sekian ada beberapa yang masih dalam kondisi hutan lindung, tidak sesuai dengan URT, tapi dilanjutkan sampai ratusan ribu hektar. Itu untuk apa? Kedepannya, memang sekarang belum, itu akan bisa terjadi negara dalam negara. Olehnya itu, batalkan sebelum berkembang masuk, sebelum maju, sebelum menjadi, batalkan, karena orang-orang mereka lah yang akan menempati di sana nantinya. Itu bahaya untuk ancaman untuk negara. Bila terjadi negara dalam negara, bisa terjadi macam-macam di sana. Sekarang ini rakyat ini kesusahan mencari nafkah karena lautnya sudah dipagar di sana sini. Menyulitkan mengambil, mencari nafkah untuk penangkapan ikan. Itu siapa yang pasang itu? Bukan negara yang pasang itu, swasta yang pasang itu. Olehnya itu, sekali lagi, bukan untuk menguntungkan masyarakat, rakyat dengan adanya proyek PIK 2 dan PSN. Merugikan rakyat, merugikan bangsa, merugikan negara di situ. Bukan kita tidak menolak, bukan benci dengan proyek strategi nasional, tetapi untuk kepentingan dan kepentingan bangsa dan ketahanan untuk kepentingan nasional itu boleh kita lakukan. Tapi kalau untuk ini segera batalkan PIK 2 dan PSN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Haryanto. Saya yang dijolimin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan jalan tol Cisumdawu. Saya mohon izin, kalau Pak Agwan nggak ngerti bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Mandarin. Bagaimana, setuju nggak? Oke ya. Saya sekarang pakai bahasa Mandarin supaya bapak-bapak ibu tahu. Nanti saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Pekerjaan saya adalah penerjemah, Pak. Oke, siap. Ya. Hei Agwan, ni chojen puyao haitan, zhong yu yi hen, sangdi nengkou jieni, ni nengkou shi le, 什么东西都在世界上没有意思。我希望你做人要老实，要承认。 要帮忙印度尼西亚，你不要弄坏印度尼西亚。你出生在印度尼西亚，你明天死了也是在印度尼西亚，不是在国内，知道吗？你听好我的话 ，OK， 拜拜，谢谢你。Jadi begini Pak, intinya tadi pembicaraan bahasa Mandarin saya bilang, hei Agwan, kamu tuh jangan merusak Indonesia, kerja yang baik-baik. Pada waktunya nanti kamu juga dipanggil sama di atas. Saya bilang, jangan merusak Indonesia. Kamu kan orang Indonesia, besok mati di sini, ya kan? Jangan rusak Indonesia. Saya bilang, ingat saya bilang, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Oke. Silakan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sidang kita keberapa? Kedua ya. Dan hasilnya pun sama. Aguan datang nggak? Takut. Berarti Aguan, lu berani ngerampas tanah rakyat Banten. Walaupun bukan memakai tangan Aguan sendiri. Sekarang kita, mak-mak, adalah prinsipal utama atau penggugat. Jadi kita akan menantang. Sidang ketiga, Aguan tidak datang, kita yang akan cari. Jangan macam-macam dengan mak-mak. Kita ini adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Ya, kita tidak akan pernah diam. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita bergerak karena hati nurani kita. Kita tidak mau anak cucu kita nanti akan menjadi jongos-jongos Cina. Ya, kita tidak mau PIK 1 akan terulang menjadi PIK 2. Atau akan kembali lagi menjadi PIK 3, PIK 4 dan seterusnya. Sekarang kita semua rakyat Indonesia, kita atas nama mak-mak untuk kepentingan masa depan anak cucu kami ingin membatalkan PIK 2 dan kami akan menantang Aguan. Kita tidak takut dengan apa yang kalian kirim hari ini. Begitu banyak orang-orang yang laki-laki preman-preman berbadan besar, tapi kita tahu kita tidak pernah takut karena kita dilindungi oleh Allah dan kita demi Allah kita semua bergerak karena hati. Jadi sekali lagi untuk Aguan, saudara Aguan, saya tunggu kedatangannya di sidang berikutnya dan kalau tidak sampai ada lagi kita akan datengin lagi ya. Kan katanya Aguan kan katanya yang punya PT Agung Sedayu, ya kan? Nah, gampang kan nyarinya kan? Jangan ngetes keberanian emak-emak. Jangan pernah ngetes keberanian emak-emak. Kita akan datang, kita akan cari, dan kita tidak akan pernah berhenti. Ini semua adalah Jokowi efek. Ini adalah hasil dari karya Jokowi selama 10 tahun yang tidak pernah membangun nation, tapi inilah dia menjual bangsa. Jadi artinya Jokowi harus dihukum dan diadili, dan Aguan bersama dengan Aguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Allahu Akbar. Itu ditempel. Tangkap Aguan. Tangkap Popole biar nggak pulang. Nih, Bung Masid. Punya siapa? Nih. Prabowo harus punya nyali. Prabowo harus punya nyali. Untuk berpijak pada hukum. Bela rakyat Prabowo. Hukum sudah diinjak-injak. Keadilan tidak ditegakkan. Tugas kita semua sekarang ya. Ya, betul. Ayo bela kebenaran. Ya, betul. Bela kejujuran. Ya. Bela keadilan. Ya, betul. Tegakkan konstitusi. Ya. Bela ideologi. Ya. Yang sudah dirusak oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab. Ya, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara legalitas, negeri ini sudah dijual. Kita rebut lagi. Nah, katanya kita rebut lagi. Bagaimana cara merebutnya? Prabowo harus membatalkan PIK 2. Negara ini harus berdaulat. Jangan sampai
Jokowi melalui koni-koninya mengambil alih tanah rakyat dengan cara mengintimidasi, merampok. Saya sangat prihatin. Jokowi mengatakan dia difitnah. Bohong. Kapan rakyat mau fitnah presiden? Mana berani? Tapi saatnya sekarang. Dia memfitnah kita. Mengatakan kita ini pembohong. Padahal sebaliknya beliaulah yang pembohong. Mari kita tuntut beliau dan koni-koninya. Kita rebut kembali wilayah Republik Indonesia. Tambang dikasih sama Cina. Ya. Semua. Masa ada yang namanya menggadaikan tetapi dengan cara-cara menjual. Kalau gadainya 150 tahun sama aja bohong. Bohong, Ya, betul. sama aja bohong. Digadein. Dan dengan harga murah. Tanah di IKN itu sudah digadaikan dengan harga murah, mau disewakan dengan harga murah. Tetapi apa yang terjadi? Nggak ada yang mau tuh. Walaupun katanya 150 tahun. Mari kita rebut kembali Republik ini. Dari tangan Jokowi dan oligarkinya. Ya. PIK 2, kita mulai dari PIK 2 dan proyek ASN lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.